Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Axel Fahmi. Ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile, handout pemrograman mobile, paradigma OOP, dan penjelasan lain 2 back to the topic. Contoh 1. Contoh shortcode sederhana aplikasi KVMD. From kvmd.app import md app. Struktur dasar app build self return struktur. Nah, penjelasannya Python yang digunakan merupakan Python versi ketiga atau Python 3 dan IDE yang digunakan adalah IDE PyCharm. Setelah dipertemukan sebelum kita bahas tentang modul package dan shortcode lain 1 dan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang contoh shortcode sederhana pada pembuatan aplikasi KVMD. Line kedua kosong dan tidak akan dibaca oleh interpreter dalam kurung diabaikan pada Python dan di mana line ini tidak akan memakan memori. Sebelum ke penjelasan pada shortcode line 3, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep paradigma Object Oriented Programming atau biasanya disebut pemrograman berorientasi objek (PBO) pada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini pengertian PBO, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Object Oriented Programming adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dan dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan behavior. Kita misalkan sebuah mobil memiliki ciri punya ban, stang, kursi, pedal, gas, rem, dan lain sebagainya. Ada juga ciri warna ataupun tahun keluaran berapa. Selain punya ciri, mobil juga punya aksi atau sesuai yang bisa dilakukan olehnya. Misalnya ketika pedal diinjak, apa yang akan terjadi, ketika rem diinjak, apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Program juga demikian. Sebuah unit dalam program bisa dianggap sebagai objek besar dibangun dari objek-objek yang lebih kecil. Objek yang satu berinteraksi dengan objek yang lain sehingga semua menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Python dari awal dibuat sudah mengadopsi OOP. Selain itu, Python juga bisa menggunakan paradigma pemrograman lama yaitu pemrograman terstruktur. Oleh karena itu, Python disebut bersifat hibrid. Nah, di sini istilah-istilah dalam OOP. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang OOP, alangkah baiknya kita mengetahui istilah-istilah OOP tersebut. Nah, pertama ada kelas. Nah, kelas adalah cetak biru atau prototipe dari objek di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data member, variabel, dan fungsi metode. Kedua, variabel kelas adalah yang di-share atau dibagi oleh semua instance turunan dari kelas. Variabel kelas didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Data member adalah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objeknya. Keempat, overloading fungsi adalah fungsi yang memiliki nama yang sama di dalam kelas tapi dengan jumlah dan tipe argumen yang berbeda-beda sehingga dapat melakukan beberapa hal yang berbeda. Kelima, overloading operator. Pembuatan beberapa fungsi atau kegunaan untuk suatu operator. Misalnya operator plus dibuat tidak hanya untuk penjumlahan tapi juga untuk fungsi lain. Variabel instansiasi adalah variabel yang didefinisikan di dalam suatu metode dan hanya menjadi milik dari instance kelas. Pewarisan atau interrelatansi adalah pewarisan karakteristik
sebuah kelas ke kelas lain yang menjadi turunannya. Instance, istilah lain dari objek suatu kelas. Sebuah objek yang dibuat dari prototipe kelas lingkaran misalnya disebut sebagai instance dari kelas tersebut. Instansiasi, pembuatan instance atau objek dari suatu kelas. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Objek-objek adalah instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas. Bila kelas adalah prototipe dan objek adalah barang jadinya. Selanjutnya, pembuatan kelas. Kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas diikuti oleh nama kelas tersebut. Berikut adalah sintak pembuatan kelas di Python. Nah, di sini ada kelas name, kelas underscore body. Nah, kita memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional, artinya bisa atau tidak. Docstring bisa diakses menggunakan format kelas name titik underscore doc underscore. Kelas underscore body terdiri dari semua pernyataan berupa atribut, fungsi, dan data dari kelas. Contohnya seperti yang di bawah. Kelas karyawan, jumlah karyawan, def. Nah, kelas karyawan di sini terdapat jumlah karyawan. Def di sini termasuk nama dan gaji karyawan. Ini tampilan def yang sini adalah tampilan jumlah karyawan, tampilan profilnya. Karyawan 1 dalam kurung Sarah mempunyai gaji 1 juta. Karyawan 2 Budi 2 juta. Karyawan 1 tampilkan underscore profil buka dan tutup kurung. Karyawan 2 tampilkan underscore profil buka dan tutup kurung. Print total karyawan titik jumlah karyawan. Penjelasan berdasarkan program yang dipecah. Variabel jumlah underscore karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik karyawan titik jumlah underscore karyawan titik. Metode underscore init underscore buka tutup kurung adalah metode konstruktur, yaitu metode khusus yang digunakan Python dalam menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi-fungsi di dalam kelas disebut metode. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya, hanya saja harus ada argumen pertama bernama self. Pada saat pemanggilan fungsi, argumen ini otomatis ditambahkan oleh Python. Anda tidak perlu menambahkan pada saat memanggil fungsi. Instansiasi objek. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan program. Underscore init underscore buka tutup kurung pada saat kita mendefinisikannya. Contohnya seperti yang di bawah. Karyawan 1, 2 di sini Sarah, kedua Budi, dengan Sarah gajinya 1 juta dan Budi 2 juta. Mengakses atribut objek. Kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Mengubah atribut objek. Di sini bisa kita mengubah seperti namanya. Sarah diganti dengan Ratna, Bambang
Budi diganti dengan Bambang dengan terus menggantikan nominal jumlah gajinya. Hasilnya kayak gini. Kalau diubah akan jadi kayak seperti ini. Menambahkan atribut objek. Ini karyawan 3 Ratna 100, karyawan 1 titik profil 2 dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi berikut. Getat obj, name, default, mengakses atribut objek, ttr, obj, name, memeriksa adalah objek memiliki atribut tertentu atau tidak. Set attr, obj, name, value, mengatur nilai atribut. Jika atribut tidak ada, maka atribut tersebut akan dibuatkan. Del attr obj name, menghapus. Di sini ada singkatan del, berarti delete. Set berarti mengatur. Has memeriksa. Get mengakses. Nah, sini ada attr karyawan true jika atribut gaji ada. Sini mengembalikan. Get attr mengembalikan, karena get tadi itu mengakses atribut. Set tadi mengatur atribut, mengatur nilai. Kalau del tadi menghapus nilai. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya sesuai, di mana gaji Bambang tidak ada, tapi untuk lain print total karyawan titik jumlah underscore karyawan tidak dapat dieksekusi karena dalamnya terdapat fungsi yang diwajibkan gaji harus diisi. Atribut kelas built-in. Setiap kelas Python memiliki atribut built-in bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut-atribut tersebut adalah sebagai berikut. Dictionary yang berisi namespace dari kelas. Doc mengakses string dokumentasi docstring dari kelas. Name nama kelas. Nama modul tempat kelas didefinisikan. Nilai atribut ini di mode interaktif adalah _main basis dasar dari kelas. Bila kelas merupakan turunan dari kelas lain, maka induknya dalam kelas objek. Seperti yang penghancuran objek pengumpulan sampah atau garbage collection. Python menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis menggunakan menghemat memori. Proses ini disebut dengan pengumpulan sampah, garbage collection. Waktu sampah Python terus berjalan pada saat program dieksekusi dan dipicu pada saat tidak ada lagi referensi atau variabel yang merujuk ke objek. Jumlah referensi terhadap objek bertambah pada saat ada variabel yang merujuk ke objek tersebut. Sebaliknya, referensi terhadap objek berkurang ketika variabel terhapus dengan menggunakan del, atau saat terjadi penugasan ulang, atau saat referensi keluar dari skopnya. Pada saat referensi terhadap objek sudah 0, maka Python akan otomatis menghapus objek tersebut. Perhatikan contoh berikut seperti ini. A sama dengan 30 menciptakan objek 30. B sama dengan A menambahkan jumlah frekuensi ke objek A 30. C sama dengan B menambahkan jumlah referensi ke objek sama dengan 20. Del A mengurangi jumlah referensi ke objek. B 100 sama dengan 100 mengurangi jumlah referensi ke objek 30. C dalam kurung 0 dalam kurung kerawal
-1 mengurangi jumlah referensi ke objek. Pada contoh di atas, objek 30 akhirnya akan dihapus karena sudah tidak ada variabel yang merujuk ke objek tersebut. Python melakukan penghapusan objek secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Kita bisa menggunakan sebuah metode khusus, yaitu metode _del_ dalam kurung buka dan tutup kurung yang disebut destruktor yang akan dipanggil apabila sebuah objek akan dihapus oleh Python. Berikut ini adalah contoh destruktor. Nah, seperti ini contohnya. Di sini akan terhapus sendiri apabila sebuah objek apabila tidak ada variabel yang merujuk ke objek tersebut. Pewarisan kelas, kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak atau child class, yang mewariskan disebut kelas induk, parent class. Kelas anak mewarisi kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut didefinisikan juga dalam kelas anak. Kelas anak juga menimpa operate data dan metode dari induknya dengan data dan metode sendiri. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Ini sintaknya. Nah, ini hasilnya. Dengan cara yang sama, kita bisa mewariskan beberapa induk ke satu anak seperti berikut. Kita bisa menggunakan fungsi insub class atau instant untuk memeriksa relasi atau dua kelas atau objek. Fungsi insub class mengambilkan true jika sub merupakan anak dari sub. Fungsi instansi mengambil true jika obj adalah instansi dari kelas atau subkelas dari kelas. Metode overloading, kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overloading adalah karena memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Perhatikan contoh berikut. Contoh di atas bagaimana kita mengabaikan metode yang dari induk dan mendefinisikan sendiri metode dengan nama yang sama di kelas anak, dan dijalankan adalah metode yang ada di kelas anak. Overloading metode. Tabel berikut menunjukkan beberapa fungsi umum yang sering dioperate di dalam kelas. Metode, deskripsi, dan contoh. Fungsi konstruktor argumen bersifat opsional, contohnya gini. Del fungsinya destruktor menghapus sebuah objek, contohnya del obj. Ref, fungsinya referensi string yang bisa dievaluasi, contohnya pemanggilan ref obj dalam kurung obj. Str self, fungsi referensi string yang bisa dicetak, contohnya str obj. Kmp, membandingkan objek, contoh menghasilkan kmp dalam kurung objek obj, x. Overloading operator, misalkan kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor di dua dimensi. Apa yang terjadi? Kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan keduanya. Kita bisa mendefinisikan metode add dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sebagai kehendak kita. Contohnya seperti ini. Menyembunyikan data heading. Sebuah atribut objek yang bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu, atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Python melindungi atribut tersebut dengan mengubah namanya. Kita bisa mengakses atribut seperti itu dengan format objek class name atr name seperti berikut. Nah, di sini kita sudah sampai kesimpulannya. Kesimpulannya di sini: 1. Pemrograman Python dengan framework KVMD menggunakan paradigma OOP
Line 2 merupakan pendefinisian kelas di mana nama kelasnya yaitu struktur dasar app. Kelas 3, kelas struktur dasar app sendiri di sini merupakan child class atau anak kelas, di mana kelas struktur dasar app bersifat diwariskan oleh parent atau kelas induk. Sedangkan MD app di sini sebagai parent atau kelas induk yang bersifat mewariskan. 5. Intinya kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga menimpa override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. 6. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Ya, mungkin sekian dari saya. Sini jangan lupa pelajari, karena codingan harus kita ulang-ulang agar kita bisa menjadi programmer. Kalau nggak diasah bakalan stuck di situ-situ aja, nggak bakalan meningkat. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.